Assalamualaikum selamat datang di channel YouTube saya Duarzam Kanal jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau sering dikenal dengan istilah intellectual property right. Dalam literatur hukum Anglo-Saxon dikenal istilah intellectual property right. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum, yaitu hak milik intelektual dan hak kekayaan intelektual. Pengertian hak atau hak kekayaan intelektual. Kata intelektual dalam haki mencerminkan bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau pemikiran manusia. Sedangkan haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Jadi di sini intelektual bisa diartikan bahwa seseorang yang menciptakan suatu karya dengan menggunakan kecerdasannya atau daya pikirnya. Sedangkan haki merupakan badan-badan hukum yang melindungi para pencipta. Pengertian haki menurut para ahli, di sini saya tulis semua. Yang pertama Mycroft dan Stewart, kedua Lyle Gloca, dan ketiga David A. Bainbridge. Jadi kalian tinggal baca dan pahami pengertian haki menurut para ahli ini. Kemudian cabang-cabang dan pengaturan haki. Secara umum, hak kekayaan intelektual dapat terbagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Jadi di sini diartikan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada para pencipta terhadap ciptaannya. Adapun subjek hak cipta, jadi hak cipta tadi sudah, sekarang subjek hak cipta. Adapun yang termasuk dalam subjek hak cipta antara lain pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta merupakan pencipta atas karya tersebut, kemudian pemegang hak cipta bisa jadi pencipta dan bisa jadi orang lain yang sudah diberikan persetujuan atau izin. Kemudian objek hak cipta. Objek hak cipta itu adalah karya dari pencipta. Kemudian yang kedua hak kekayaan industri. Yang pertama tadi hak cipta, kedua hak kekayaan industri. Adapun yang termasuk hak kekayaan industri antara lain, yang pertama hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya tersebut di bidang teknologi. Jadi hak paten di sini bisa diartikan bahwa hak yang diberikan pemerintah negara kepada para penemu atas temuannya di bidang teknologi. Yang kedua merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, dan kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki nilai pembeda. Jadi merek merupakan tanda pengenal bagi suatu karya atau bagi suatu produk. Tanpa merek maka kita tidak bisa membedakan antara karya yang satu dengan karya yang lainnya, produk yang satu dengan produk yang lainnya. Jadi saya kira kalau merek semuanya sudah paham apa itu merek. Merek merupakan tanda pengenal bagi sesuatu hal. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam merek, yang pertama merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum yang membedakan dengan barang lainnya. Begitupun dengan merek jasa, merek yang digunakan pada jasa yang akan diperdagangkan dan yang membedakan dengan jasa lainnya. Kemudian merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada produk barang dan jasa dengan karakteristik yang sama untuk diperdagangkan. Kemudian terakhir hak atas merek, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek menggunakan sendiri merek tersebut atau diberikan kepada orang lain atas dasar izin yang bersangkutan.
Kemudian desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 Ayat 1. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi. Kemudian D. Desain tata letak sirkuit. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Jadi desain tata letak ini merupakan kreasi tata letak berbagai elemen-elemen baik produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Kemudian rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian keempat, indikasi geografis, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 56 ayat 1. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Nah, tempat pendaftaran haki. Jika ada yang bertanya di mana sih kalau mau mendaftar haki? Nah, di sini pendaftaran haki dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pemiliknya atau pemegang hak kekayaan intelektual atas kuasanya. Permohonan haki diajukan kepada Direktorat Jenderal Haki, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau ingin melakukan pendaftar haki maka diajukan kepada Direktorat Jenderal Haki, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, permohonan tersebut harus berbahasa Indonesia dan harus sesuai dengan tata cara dan syarat yang diberlakukan. Menganut dua sistem. Yang pertama, sistem first to file, yaitu pihak pertama yang mengajukan haki atas suatu penemuan dan jika memang sudah memenuhi syarat akan diberikan perlindungan hukum dan biayanya relatif murah. Yang kedua, sistem first to infer, yaitu memberikan hak kepada penemu pertama dengan sekedar memberikan kepada pihak pertama mengajukan permohonan haki untuk memberi perlindungan kepada mereka yang lemah ekonominya dan yang tidak mampu mengajukan permohonan secara cepat. Jadi saya kira kalian sudah paham ini sistem first to file dan sistem first to infer. Nah, cara mengelola haki. Yang pertama ada istilah waralaba. Di sini sudah jelas bahwa waralaba merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan haki tersebut. Nah, ini perhatikan dengan suatu imbalan berdasarkan suatu persyaratan yang ditetapkan. Jadi waralaba ini artinya bisa perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut dengan atas imbalan dan syarat yang telah ditentukan. Kemudian kedua, kontrak lisensi. Kontrak lisensi merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan oleh pemegang haki kepada pihak kedua melalui perjanjian, melalui perjanjian dalam jangka waktu dan syarat yang diperjanjikan kepada penerima lisensi. Nah, apa sih keuntungan kontrak lisensi? Yaitu menerima kontrak prestasi dalam bentuk pembayaran modal dan kemampuan penerima lisensi dalam mengembangkan usahanya, sedangkan penerima lisensi dapat memanfaatkan nama tenar dari pemberi lisensi, dapat memanfaatkan kreativitas pemberi lisensi tanpa harus mengembangkan kreativitas dari awal. Nah, jenis-jenis lisensi. Lisensi sukarela, lisensi wajib, lisensi eksklusif, lisensi non eksklusif. Kalau lisensi sukarela ini dia jenis-jenis lisensi. Kalau lisensi sukarela yaitu pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu haki berdasarkan perjanjian. Kalau lisensi wajib ini melalui keputusan pengadilan negeri apabila pemegang haki setelah tenggang waktu tertentu terhitung sejak pemberiannya tidak dilaksanakan. Lisensi eksklusif, pemegang haki hanya dapat memberikan lisensi kepada penerima saja. Lisensi non eksklusif, suatu lisensi dapat diberikan lagi kepada pihak lain. Kita sudah masuk di hak cipta.
adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi arti hak cipta di sini yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada para pencipta terhadap karya ciptaannya. Ciptaan tersebut misalkan diantaranya buku, pamflet, dan semua hasil kartun lainnya, ceramah, lagu, dan drama. Jadi kalau misalkan kalian menciptakan sebuah buku atau menciptakan sebuah ceramah, lagu, maka kalian bisa mengajukan hak ciptanya. hak ciptanya, dan apabila ada orang atau kelompok yang melanggar, maka pemilik ciptaan tersebut bisa untuk mengajukan tuntutan. Fungsi dari hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta yaitu memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Nah, ini adalah contoh hak cipta biasa terletak di buku-buku yang ada. Kita bisa lihat di belakang cover buku tersebut selalu ada muncul ini hak ciptanya. Ini adalah contoh hak cipta seperti sertifikat. Jadi jika misalkan seseorang memiliki suatu karya dan sudah mengajukan hak cipta, maka dia akan diberikan sesuatu seperti ini, sekilas mirip sertifikat, itu surat pencatatan ciptaannya. Nah, sekarang kita sudah masuk di tes formatif, yaitu coba kalian tuliskan di buku catatannya manfaat adanya hak cipta menurut pendapat masing-masing. Jadi di sini tes formatif kalian diminta untuk mencari tahu apa sebenarnya manfaat adanya hak cipta itu menurut pendapat kalian masing-masing. Sekarang kita masuk di hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi saya kira kalau merek semuanya sudah paham apa itu merek. Merek merupakan tanda pengenal bagi suatu produk atau suatu karya, atau bisa dikatakan bahwa merek merupakan pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya atau karya yang satu dengan karya yang lainnya. Merek menjadi salah satu kata yang sangat populer yang sering digunakan dalam mempublikasikan produk, baik itu lewat media massa maupun lewat media elektronik. Oke, jadi saya kira kalau merek semuanya sudah paham apa itu merek. Nah, ini adalah contoh merek dagang yang saya ambil. Di sini bisa kalian lihat Indomie, merek Indomie sudah sangat terkenal sekali dengan mereknya yang begini. Begitupun dengan Aqua. Jadi ini merupakan tanda pengenal bagi suatu produk tersebut. Tanpa merek maka para konsumen tidak akan mengenal atau mengetahui produk tersebut. Nah, di sini prosedur pendaftaran merek secara online. Di sini saya sudah ketik semua. Yang pertama yaitu kalian kunjungi http://paki.dgip.go.id. Kemudian kalian ikuti langkah-langkahnya untuk menyelesaikan pendaftaran merek secara online ini. Nah, sekarang kita masuk di tes formatif kedua, yaitu coba kalian gambarkan sebuah merek yang kalian inginkan kalau seumpama kalian ingin memulai suatu usaha dan menciptakan suatu produk. Jadi di tes formatif kedua ini kalian diminta untuk mencoba membuat ide mengenai merek apa yang akan kalian ambil. Semisal seumpamanya kalian ingin menciptakan suatu produk dan memulai suatu usaha. Jadi nanti tes formatifnya kalau selesai pembahasan baru dikerja, mulai dari tes formatif pertama tadi, kemudian tes formatif kedua. Sekarang kita masuk di hak paten.
paten. Tadi saya sudah jelaskan apa itu hak paten. Jadi hak paten di sini merupakan hak eksklusif yang diberikan negara untuk para penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu. Jadi hak paten di sini artinya yaitu hak eksklusif yang diberikan pemerintah negara kepada para penemu atas temuannya di bidang teknologi. Apa saja sih yang bisa dipatenkan? Nah, yang bisa dipatenkan di sini adalah proses mesin dan barang yang diproduksi dan digunakan. Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik, komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya. Jadi, ini semua bisa untuk diajukan hak patennya. Nah, sekarang lanjut. Paten adalah, saya kira tadi sudah paham, paten itu berarti hak khusus diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuan di bidang teknologi. Jadi saya kira semuanya sudah paham apa itu paten. Lanjut. Nah, ini ada perbedaan hak merek, hak cipta, dan hak paten. Saya kira semuanya tadi sudah jelas apa itu hak merek, apa itu hak cipta, dan apa itu hak paten. Tadi saya sudah jelaskan pengertiannya masing-masing. Sekarang lanjut. Nah, ini adalah undang-undang yang mengatur tentang merek, hak cipta, dan hak paten. Undang-Undang Nomor 15 2001 tentang merek, sementara hak cipta Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, dan hak paten Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001. Nah, sekarang tes terakhir atau tes sumatif, yaitu carilah artikel tentang sengketa antara produk yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu buatlah opini sebanyak 3 paragraf mengenai pihak siapa yang menurutmu melanggar hak cipta atas suatu barang dan apa saja hak cipta yang dilanggar. Jadi di tes sumatif ini atau tes ketiga ini kalian diminta untuk mencari suatu perselisihan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Nah, siapa menurutmu yang melanggar hak cipta di antaranya dan kenapa hak cipta itu dilanggar. Jadi ini saja yang sempat saya sampaikan. Kalian kembali tadi untuk mengerjakan tes formatifnya. Tes formatif pertama untuk melatih pemahaman kalian mengenai materi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.